Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang bahan bakar fosil. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Franciscus Angelinus Lela, NIM 1806020082. Pertama, apa itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil disebut fosil karena seperti halnya fosil batuan. Bahan bakar fosil dibuat dari tumbuhan dan hewan yang mati. Tumbuhan dan hewan itu hidup sangat lama, bahkan sebelum dinosaurus. Setelah mereka mati, mereka terkubur di bawah lapisan batu. Panas dan tekanan berada jauh di bawah bumi, mengubah mereka sampai mereka menjadi batu bara, minyak, dan gas. Ketiga jenis bahan bakar ini dibakar untuk membuat cahaya dan panas atau untuk membuat lainnya seperti energi listrik. Berikut pembentukan bahan bakar fosil. Apa itu sedimen? Jadi untuk memahami bagaimana bahan bakar fosil terbentuk, pentingnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang batuan. Sebagian besar batuan yang membentuk lapisan di permukaan bumi adalah batuan sedimen. Batuan sedimen terbuat dari potongan-potongan batu lainnya. Proses seperti itu sebagai pelapukan memecah batuan di permukaan bumi. Potongan-potongan pecahan batu ini disebut sedimen. Pemadatan terjadi saat sedimen dikemas dengan rapat bersama pengikatan sedimen untuk membentuk sebuah batu. Yang berikut minyak. Minyak adalah cairan hitam lengket yang terbentuk dari tumbuhan dan hewan laut kecil bersel satu yang disebut plankton. Untuk mendapatkannya, Anda mengebor lubang sempit jauh ke dalam bumi dan memumpanya kembali ke permukaan menggunakan penyedotan. Minyak diubah menjadi bahan bakar kendaraan dan pesawat terbang, sedangkan ampas air digunakan untuk pengerasan jalan dan bahan kimia yang membuat plastik. Klasifikasi minyak mentah dan cadangan dunia. Perolehan perkiraan yang akurat dari sumber daya minyak dan gas alam dunia dan pencadangan sulit dan tidak pasti. Meskipun analisis ilmiah yang sangat baik dibuat tiap tahun, standar terminologi yang digunakan oleh industri untuk mengklasifikasikan sumber daya dan cadangan dan yang dimilikinya berkembang selama 10 tahun terakhir dengan Society of Ruling Evaluation Engineer memimpin upaya untuk menetapkan seperangkat definisi standar yang akan digunakan oleh semua negara dalam pelaporan cadangan. Klasifikasi cadangan bagaimanapun terus dilakukan menjadi sumber kontroversi di komunitas minyak dan gas internasional. Bahan bakar standar. Minyak bumi dimurnikan menjadi produk minyak bumi yang digunakan untuk memenuhi produk individu tuntutan. Klasifikasi umum produk adalah cairan gas alam dan gas penyulingan cair. Kategori ini mencakup etana C2H6, etilen C2H4, propana C3H8, propilen C3H6, butana dan isobutan C4H10, dan butilena dan isobutilen C4H8. Produk minyak bumi jadi. Kategori ini mencakup bensin motor, bahan bakar pesawat terbang, bahan bakar jet, minyak tanah, distilat, minyak bakar, persediaan pakan petrokimia, naftas, pelumas, lilin, kokas minyak bumi, aspal, dan minyak jalan, dan gas. Berikut gas alam. Gas alam telah disebut sebagai bahan bakar fosil yang ramah lingkungan karena dapat dilepaskan lebih sedikit kontamin berbahayanya. Produksi gas alam kering di dunia adalah 73,7 triliun feet kubik dan menyumbang lebih dari 20% produksi energi dunia. Menurut Departemen Energi Amerika Serikat, gas alam diperkirakan menjadi energi primer yang tumbuh paling cepat. Konsumsi gas alam diproyeksikan hampir 2 kali lipat
2001 dan 2025. Dengan pertumbuhan permintaan yang paling kuat diharapkan di antara negara berkembang. Pangsa gas alam dari total konsumsi energi diproyeksikan menjadi dari 23% pada 2001 menjadi 28% pada 2025. Gas alam terkompresi. Masalah lingkungan membuat negara-negara memeriksa dan mendukung undang-undang untuk mensubsidi pengembangan kendaraan bersih yang menggunakan gas alam terkompresi atau CNG. Bahkan dengan mendorong penggunaan kendaraan berbahan bakar CNG, jumlahnya cukup kecil jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin. Upaya terbaru terhadap tenaga mobil telah difokuskan pada hybrid mobil listrik. Gas alam cair atau LNG. Gas alam dapat dicairkan dengan menurunkan suhu hingga mencapai keadaan cair. Bisa diangkut dengan kapal berpendingin. Proses menggunakan kapal dan menyediakan fasilitas penanganan khusus menambah biaya LNG akhir secara signifikan. Proyek LNG direncanakan oleh jumlah negara dapat menjadi signifikan selama 20 tahun ke depan. Dengan pengiriman ekspor LNG pada akhirnya mencapai 25% dari semua ekspor gas. Cadangan dan sumber daya. Sejak pertengahan tahun 1970-an, cadangan gas alam dunia secara umum cenderung meningkat setiap tahunnya. AS terhitung sejak 1 Januari 2003 terbukti cadangan gas alam di dunia seperti dilansir Oil and Gas Journal adalah diperkirakan mencapai 5.501 triliun feet cube. Lebih dari 70% cadangan gas alam dunia berada di Timur Tengah dan Rusia, serta Iran bersama-sama menyumbang sekitar 45% dari cadangan. Cadangan di bagian dunia lain didistribusikan secara merata di setiap wilayah di dunia. Survei Geologi AS USGS secara teratur menilai potensi produksi jangka panjang sumber daya minyak bumi dunia, gas alam, dan cairan gas alam. Berdasarkan perkiraan USGS terbaru dirilis dalam penilaian minyak dunia 2000, berarti perkiraan untuk gas yang belum ditemukan di seluruh dunia adalah 4.839 triliun feet cube. Berikut batu bara. Batu bara tampak seperti batu hitam mengkilat. Batu bara memiliki banyak energi di dalamnya. Ketika dibakar, batu bara menghasilkan panas dan energi cahaya. Manusia gua atau manusia primitif menggunakan batu bara untuk pemanasan dan kemudian untuk memasak. Membakar batu bara lebih mudah karena batu bara terbakar lebih lama daripada kayu, dan oleh karena itu tidak terbakar harus dikumpulkan sesering mungkin. Orang mulai menggunakan batu bara pada tahun 1800-an hingga untuk memanaskan rumah mereka. Kereta dan kapal menggunakan batu bara untuk bahan bakar. Pabrik menggunakan batu bara untuk membuat besi dan baja. Komposisi dan klasifikasi batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang berbentuk dari akumulasi dan pembusukan zat organik. Berasal dari jaringan tumbuhan dan eksudat yang telah terkubur selama periode waktu geologi, bersama dengan berbagai inklusi mineral. Batu bara diklasifikasikan menurut jenis dan peringkatnya, berdasarkan tingkat metamorfosisnya dari sumber tumbuhan asli dan karenanya merupakan ukuran usia batu bara. Proses metamorfosis atau penuaan disebut kualifikasi. Analisis dan properti batu bara. Komposisi batu bara biasanya dilaporkan dalam analisis terdekat dan analisis utamanya. Analisis proksimat batu bara terdiri dari 4 unsur. Konten materi yang mudah menguap, kandungan karbon tetap,
kadar air, dan kadar abu. Semuanya yang dilaporkan berdasarkan persen berat. Pengukuran keempat sifat batubara ini harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi ketat yang dikodifikasikan oleh ASTM. Perhatikan bahwa 4 unsur analisis proximat tidak ada di file batubara, tetapi diukur sebagai hasil analisis setelah mengolah sampel batubara ke berbagai kondisi. Bahan volatil ASTM yang dilepaskan dari batubara termasuk karbon dioksida, sulfur aorganik, dan spesies yang mengandung nitrogen dan senyawa organik. Persentase ini bervariasi. Senyawa atau spesies yang dilepaskan dari batubara bervariasi menurut peringkatnya. Cadangan batubara. Batubara ditemukan di seluruh Amerika Serikat dan dunia. Itu adalah energi fosil yang paling melimpah sumber daya di Amerika Serikat dan dunia, yang terdiri dari 95% sumber daya energi fosil Amerika Serikat dan 70% dari sumber energi fosil dunia berdasarkan kandungan energi. Semua peringkat batubara bisa ditemukan di AS. Sumber daya terbesar di AS terdiri dari batubara lignit dan subtunius yang ditemukan terutama di bagian barat negara itu, termasuk Alaska. Batu bara bitumen ditemukan terutama di negara bagian Midwest, Alaska Utara, dan wilayah Appalachian. Deposit utama batu bara antrasit ditemukan di timur laut Pennsylvania. Fakta menarik bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil membutuhkan waktu jutaan tahun untuk mengubah fosil tumbuhan dan hewan menjadi bahan. Bahan bakar fosil yang kita gunakan sekarang mulai terbentuk selama zaman karbon sebelum dinosaurus menguasai bumi. Minyak juga disebut minyak bumi, dipompa dari bawah tanah dan dapat diubah menjadi produk seperti bensin dan listrik. Jika rumah Anda menggunakan gas alam untuk memasak dan pemanas, ini adalah salah satu bentuk bahan bakar fosil yang ada di bawah tanah, biasanya di atas minyak. Batu bara adalah bahan bakar fosil lain yang digunakan untuk menghasilkan listrik dan ditemukan lebih dekat ke permukaan bumi. Meskipun bahan bakar fosil terutama digunakan untuk menghasilkan listrik, bahan bakar tersebut juga digunakan untuk menggerakkan mesin semacam itu seperti mobil dan pesawat. Bahan bakar fosil tidak dapat diperbaharui, yang artinya tidak dapat dibuat oleh manusia. Bahan bakar fosil dalam bentuk aslinya harus dibakar terlebih dahulu untuk digunakan sebagai listrik. Saat bahan bakar fosil dibakar, mereka melepaskan racun yang tidak sehat ke udara yang kita hirup. Sekitar 90% energi kita berasal dari bahan bakar fosil. Energi yang disimpan dalam bahan bakar fosil berasal dari matahari. Komponen utama gas alam adalah metana yang sangat mudah terbakar. Gas alam tidak berbau sehingga ditambahkan bahan kimia yang disebut merkaptan sehingga mudah dideteksi. Gas alam dipompa ke rumah melalui jaringan pipa bawah tanah yang terhubung langsung ke sumber gas alam. Meskipun sumber energi terbarukan lebih baik daripada sumber energi tak terbarukan, kami terus menggunakan sumber tak terbarukan karena lebih mudah didapat. Keuntungan menggunakan bahan bakar fosil. Jumlah listrik yang sangat besar dapat dihasilkan di satu tempat dengan menggunakan batu bara dengan harga yang cukup murah. Mengangkut minyak dan gas ke pembangkit listrik itu mudah. Pembangkit listrik berbahan bakar gas sangat efisien. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil dapat dibangun hampir di mana saja selama Anda bisa mendapatkannya dalam jumlah besar bahan bakar untuk itu. Pembangkit listrik di Oxfordshire memiliki jalur rel khusus untuk memasok batu bara. Kerugian menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah sumber energi tak terbarukan. Persediaan mereka terbatas
dan pada akhirnya akan habis. Di luar, bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui dengan sendirinya, sedangkan bahan bakar seperti kayu dapat diperbarui tanpa henti. Bahan bakar fosil melepaskan karbon dioksida ketika dibakar dan menambah efek rumah kaca dan meningkatkan pemanasan global. Dari 3 bahan bakar fosil, paling banyak dan gas alam menghasilkan paling sedikit. Batu bara dan minyak melepaskan gas sulfur dioksida saat terbakar yang menyebabkan masalah pernapasan makhluk hidup dan kontribusi terhadap hujan asam. Menambang batu bara bisa jadi sulit dan berbahaya. Itu juga dapat menghancurkan area landscape yang luas. Pembangkit listrik tenaga batu bara membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar, yang berarti hampir semua batu bara memuat kereta selalu untuk mengatasi tuntutan perubahan daya. Stasiun membutuhkan cadangan, ini berarti menutupi area yang luas di sebelah pembangkit listrik dengan tumpukan batu bara. Sekian dan terima kasih.